Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Kembali lagi, di sini kita akan membahas berbagai hal seru dan bermanfaat seputar ilmu pengetahuan alam, biologi, dan kesehatan tubuh manusia. Nah, ngomong-ngomong, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa kita bergerak, bisa merasa sakit saat terluka, bisa melihat, mendengar, bahkan bisa berpikir dan mengingat hal-hal yang kita pelajari. Semua kemampuan luar biasa itu tidak terjadi begitu saja loh. Ada satu sistem yang sangat cerdas, rumit, dan berperan besar sebagai pusat pengendalian seluruh aktivitas tubuh kita. Sistem itulah yang akan kita bahas tuntas di video kali ini, yaitu sistem saraf manusia. Kita akan membahas melalui dari pengertian, struktur, pembagian-bagian, cara kerja, hingga cara menjaganya agar tetap sehat. Penasaran? Sistem saraf manusia. Apa itu sistem saraf? Secara sederhana, sistem saraf adalah jaringan saraf yang kompleks yang mengirimkan sinyal-sinyal antara bagian tubuh. Dia bertugas menerima rangsangan dari lingkungan, menerjemahkannya, lalu memberi perintah respon ke tubuh. Bisa dibilang, sistem saraf ini ibarat pusat komando atau sistem komputer dalam tubuh kita. Ia terdiri dari miliaran sel saraf yang bekerja sama untuk memastikan seluruh fungsi tubuh berjalan lancar, melalui dari bernafas, berdetaknya jantung, sampai berpikir dan mengingat. Adapun sel penyusun, sebelum masuk ke pembagian sistemnya, kita harus kenal dulu dengan unit terkecil penyusunnya, yaitu sel saraf atau neuron. Setiap manusia punya sekitar 100 miliar sel saraf, sebagian besar ada di otak. Struktur utama sel saraf ada 3 bagian. Yang pertama, badan sel. Bagian pusat yang mengandung inti sel berfungsi sebagai pusat pengendalian sel. Yang kedua, dendrit, cabang-cabang pendek yang berfungsi menerima rangsangan atau sinyal dari sel saraf lain dan meneruskan ke dalam sel. Yang ketiga, akson atau neurit, serabut panjang yang berfungsi mengirimkan sinyal dari badan sel ke sel saraf lain atau ke organ tubuh. Ada lapisan pelindung bernama selubung mielin yang membuat pengirim sinyal jadi lebih cepat. Jenis sel saraf. Saraf sensorik menerima rangsangan dari indera kulit dan meneruskan ke otak atau tulang belakang. Yang kedua, saraf motorik, membawa perintah dari otak ke otot untuk kelenjar agar tubuh bereaksi. Yang ketiga, saraf penghubung, menghubungkan saraf sensorik dan motorik hanya ada di otak dan sumsum tulang belakang. Adapun sistem pembagian saraf manusia. Yang pertama, sistem saraf pusat atau bisa disebut SSP, berfungsi menerima, mengolah informasi dan mengambil keputusan. Terdiri dari otak, pusat kendali seluruh tubuh. Otak dibagi menjadi otak besar. Bagian terbesar mengatur kegiatan sadar seperti berpikir, mengingat, berbicara, menggerakkan anggota tubuh, serta menerima rangsangan penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Otak kecil berada di bawah otak besar, berfungsi mengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi gerakan otot agar gerakan kita lurus dan tepat. Batang otak menghubungkan otak dengan tulang belakang, mengatur fungsi dasar kehidupan yang tidak